tidak ringan, tidak mudah, dan tentu mesti ada resiko. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita beri kesempatan satu laki-laki, satu perempuan. Ada? Mungkin mau memberikan pengalamannya atau mau memfeedback apa yang saya sampaikan. Bapak-bapak, pemuda-pemuda, kosong? Baik, ibu-ibu? Ada di tengah, silakan. Tolong, waduh kabelnya nggak sampai ya. Salam. Sikap Muhammadiyah terhadap Syiah. Cukup. Saya harus jujur ya. Ada proses penetrasi di kalangan ormas-ormas Islam secara luas untuk membuat familiarisasi terhadap Syiah. Makanya di perguruan-perguruan tinggi terutama IAIN, ya, oleh wartawan media tertentu tuh IAIN itu tahu enggak Pak kepanjangannya? Apa IAIN? Mas? IAIN? Pak Ustadz? Institut Agama Islam Negeri. Kalau wartawan-wartawan yang menelusuri dengan mendalam, IAIN itu ingkar Allah, ingkar Nabi. Bukan saya loh, saya cuma ngasih tahu ada wartawan-wartawan yang mempelajari asal muasal, asbabul wurud segala macam, sampai ditulis begitu tuh ya oleh wartawan ya, pemirsa ya, bukan Alfian, saya cuma ngasih tahu aja ada wartawan terus begitu. Jadi mereka di gedung-gedung, di kantor-kantor, kampus-kampus yang termasuk tadi ditanyakan oleh penanya, itu ada yang namanya Iranian Corner. Jadi dia punya semacam gedung-gedung khusus untuk perwakilan Iran. Nah ini harus dipahami dulu secara nasional. Iran mengalokasikan dana 70% dari APBN-nya untuk menyebarkan ideologi sesat Syiah. Itu dulu yang harus dipahami. Kalau ditanyakan sikap Muhammadiyah, saya tidak punya otoritas menyatakan diri sebagai sikap representasi Muhammadiyah. Bahwa saya angkatan Muhammadiyah, iya. Kalau ditanyakan lebih dalam lagi, Muhammadiyah secara umum tokoh-tokohnya tidak jauh berbeda dengan kita. Ada yang Syiah lovers, ada. Ya, saya pernah berjumpa beberapa teman-teman seangkatan saya maupun dosen-dosen saya. Tapi keberadaan mereka tidak bisa disebut sebagai, itu susahnya saya bicara. Jadi terkesan saya lembek. Memang ada. Nah kalau kita dengar bagaimana Kiai Haji Yunahar Ilyas almarhum, bagaimana Kiai Haji Air Fahrudin. Jadi ulama-ulama Muhammadiyah secara nasional itu mengambil garis yang sebetulnya boleh dibilang 95% lebih itu tidak jauh berbeda dengan kita. Cuma memang Muhammadiyah itu tidak menggunakan ekspresi frontal. Ya, ini harus kita lihat juga. Jadi kalau ditanyakan Muhammadiyah, saya harus nanya lagi sama Pak Haidar Nasir atau sama Mas Mukti. Tapi saya nyatakan justru harusnya yang disoal bukan Muhammadiyah. Kalau menurut saya gitu. Ada tetangga sebelah yang hampir 100% lakunya kayak Syiah. Ya, lebih mau belain Kristen, lebih mau belain PKI ya. Tetangga sebelah saya nggak tahu tuh sebelah mana tuh ya. Ya udah dipikir. Jadi gini, mungkin tidak memuaskan penanya ya, tapi memang ganjalan juga buat saya dan teman-teman semasa saya masih aktif mengajar di salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah di Jakarta. Nah persoalannya adalah, saya ingin katakan, Indonesia ini berada pada situasi seperti rumah sakit, instalasi, unit gawat darurat. Kita khawatir memang dengan Syiah. Karena pasukan pasdaran, alokasi APBN 70% untuk menyebarkan ideologi Syiah. Tapi apa kita tidak khawatir dengan Ahmadiyah? Itulah yang menyebabkan terjadi peristiwa Monas. Kan kalau ingat peristiwa Monas itu kan ada 2 orang yang masuk penjara. Habib Rizik dan Munarman. Munarman belakangan karena dia menghilang pakai kafiyah merah. Kalau yang nggak ikutin berita nggak nyambung nih. Ya. Ustadz Munarman sekarang kasusnya lain lagi. Saya tidak bisa meneruskan karena memang Syiah itu ya di sini saja mereka bisa nangkepin teman-teman kok, disiksa saya tahu. Teman-teman yang cuma sekedar demo-demo biasa, ketika mereka ditangkap mereka disiksa dengan kejam. Nggak mungkin disiksa kalau nggak ada request. Nggak ada mungkin request kalau nggak ada transfer.
Nggak mungkin ada transfer kalau jumlahnya dikit. Jadi kita lihat sebenarnya kalau pakai logika. Tapi kan ketika kita bicara gini dibilang hoax. Enak saja mereka bilang hoax terhadap sesuatu yang terjadi. Sementara kita dizolimi, kita disiksa, kita di... Yang agak aneh kan kita nih mayoritas, tapi tertindas. Salah di mana? Ya salah kita. Karena kita tidak berani secara kolektif. Jadi ketika ada yang berani satu orang dipuji-puji. Ketika ditangkap, oh saya nggak kenal. Maaf ya. Mentalitas umat Islam Indonesia itu tidak militan secara kolektif. Hanya bangga aja. Siapa penceramahnya? Ustadz Fulan. Hebat, hebat, hebat. Giliran dia ditangkap, oh saya nggak kenal sama dia. Penyakit. Itu penyakit umum nih. Saya ngalamin sendiri. Ya. Kelihatan teman-teman yang datang waktu menengok saya di berbagai tempat saya ditahan itu kelihatan. Nggak lebih dari 20 orang. Yang lain kan alasan, oh saya lagi ada tugas kantor. Ya kantor apa kantor. Saya kan nggak juga bisa menghina orang itu. Dia punya pertimbangan. Saya pikir gitu ya, pasti tidak memuaskan. Tapi intinya, masalah di Indonesia bukan hanya Syiah. Yang saya tekuni selama 30 tahun lebih, PKI. Selama kurang lebih 3 tahun, saya tidak pernah ada request untuk membahas kupas tuntas PKI. Padahal ini sangat siap. Sangat siap membunuh kita. Sangat siap membangun negara komunis Indonesia. Tapi karena nggak pernah dibahas ya udah diam aja nunggu nanti proklamir, bendera merah berkibar di mana-mana, palu arit berkibar di mana-mana. Oh iya ya, dulu pernah disampaikan Ustadz Alfian Tanjung. Klap. Ya. Sama kan, ingat nggak dulu yang ditangkap yang ibu-ibu yang katanya pergi ke salon. Ya, saya nyebut nama, enggak ini juga lagi. Ya, udahlah cari sendiri, saya udah bahas tuntas tuh di MTA. Tanggal 29 November tahun 2015. Dilihat saja masih ada di YouTube tuh. Bagaimana saya menjelaskan sistematika kebangkitan PKI di Indonesia. Waktu itu kajian Ahad pagi, jihad pagi di MTA di Solo tanggal 29 bulan November tahun 2015. Oke, sudah jam 6. Sama kita berdoa semoga pagi ini apapun yang sudah dibahas menjadi tanggung jawab saya sebagai penyampai dan juga tanggung jawab seluruh yang hadir untuk mendoakan agar para pejuang-pejuang kita, para ulama-ulama kita yang terus berani menyuarakan apa adanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah, suasana-suasana yang semakin mengarah kepada kontraksi yang keras, bau mesiu, amis darah dan air mata, semakin terasa kuat di seluruh negeri kami. Kami mohon padamu ya Allah, hidupkan kembali ruhul jihad kaum muslimin dari Aceh sampai Saparua, dari Palembang sampai Tarakan, dari Jawa sampai Sumatera. Kami mohon padamu ya Allah agar resistensi yang positif terhadap situasi yang membahayakan agama dan negara ini menjadi hal yang terkabarkan dengan merata. Karena kami umat Islam Indonesia memang dalam keadaan yang tidak nyaman dengan berbagai kejadian demi kejadian. Kami mohon tolong padamu ya Allah, agar tetap para ulama-ulama kami, para tokoh-tokoh kami, guru-guru kami, dan orang-orang yang menghayati ajaran Islam secara penuh, para penghafal Al-Quran, para ulama-ulama yang saleh dan hidupnya qanaah dan sederhana. Lindungilah mereka ya Allah agar mereka terus ada di barisan mengingatkan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan dihadapi oleh umat Islam. Juga berikanlah keberanian para pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi agar mereka kembali menyadarkan peran-peran yang pernah dilakukan oleh para pendahulu. Apakah Jenderal Sudirman, apakah Bung Tomo dengan resolusi jihadnya, apakah para pejuang-pejuang yang pernah bergerak, baik laki-laki maupun perempuan, apakah Tengku Umar dengan strateginya yang dahsyat, apakah Cut Nyadin yang tidak takut mati dan beliau meninggal dunia dalam keadaan sakit di Sumedang, Jawa Barat, apakah Tuanku Imam Bonjol yang membangun dengan harimau dan salapan, bergerak kuat untuk melawan Belanda dan para pengkhianat kaum tradisionalis. Ya Allah, pagi ini kami mohon betul,
Berikanlah kesadaran yang kecil ini, kesadaran yang mendalam ini, kesadaran yang transparan ini bisa segera menjadi kesadaran kolektif secara nasional dan global. Sehingga siapapun yang punya etikat buruk dengan negeri ini, mereka akan kembali berhadapan dengan para petarung-petarung, para pahlawan-pahlawan, dan para pejuang yang berjihad demi agama dan negaranya. Tolong kami ya Allah, agar gelombang refrekuensi jihad ini bergema sampai ars, bergema sampai petala bumi. Jadikanlah doa pagi ini pun bagian daripada upaya kami untuk meneguhkan diri kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa azidatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nar wal afwa hindal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Rabbul alamin, berikanlah kekuatan kaum muslimin di Indonesia dan seluruh dunia agar mereka belajar daripada nenek moyang mereka yang diimami langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan dan kejayaan Islam Khulafa Rasyidah, kejayaan dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti-dinasti berikutnya sampai di dinasti Utsmaniyah yang berakhir pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Ada sepakat kolektif para ulama, para ahli sejarah, dan para orang yang berjiwa jihad, kita akan mengembalikan kemuliaan Islam di tahun 2024. Tapi dari situasi, turbulensi, dan berbagai kontraksi dan keadaan yang ada, kami merasakan itu terasa agak berat ya Allah. Kami mohon tolong. Allahumma nawir qulubana binuri bihidayatika, binuri samsika abadan abada, kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alfi baina qulubina wa aslih zata bainina wahdinas subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisa ma zahara min hawa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zuriyatina innaka anta tawwabur rahim. Sepanjang kalam doa kami ya Allah, kami mohonkan ampun buat kedua orang tua kami. Rabbighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunlah dosa kedua orang tua kami. Kasihilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami di saat kami kecil. Majelis ini memang sangat sederhana, tapi kami berharap ada elektro jihad yang bergema ke seluruh penjuru dunia. Jadikan majelis sederhana ini melahirkan para pejuang-pejuang yang ada di rumah kami masing-masing. Tolong kami ya Allah, negeri ini dalam bahaya. Kekuatan oligarki membuat terkuncinya 20% presiden threshold tidak bisa bergerak. Kekuatan oligarki telah menimbulkan kematian di mana-mana tanpa kami boleh menanyakan sebabnya. Ya Allah, negeri ini sedang dicengkram oleh tangan-tangan cucu-cucu Dajjal, derivasi Dajjal. Berikan kepada kami kesempatan untuk banyak berzikir, banyak berfikir, dan banyak memikirkan kerja-kerja jihad, agar kami tidak membiarkan tangan-tangan jahat itu berlumuran kemauan mereka terus-menerus. Rabbi a'inni wala tu'in alayya, wansurni wala tansur alayya, wamkurli wala tamkur alayya, wahdini hudali, wansurni ala man bagha alayya. Rabbi ij'alni laka zakara, laka rohaba, laka mitwa'a, laka mukhbita ilaika awaha muniba. Ya Allah, tolonglah kami, jangan kau tolong orang yang akan mencelakakan kami. Ya Allah, lindungilah kami, lindungilah rakyat Indonesia, lindungilah umat Islam Indonesia, lindungilah umat Islam India, lindungilah para mujahid-mujahidah yang ada di Palestina. Tolonglah kaum muslimin di Uighur, Xinjiang ya Allah, saudara-saudara kami di Rohingya, di Kashmir, dan saudara kami yang ada di selatan Filipina, kaum muslimin Moro, kaum muslimin di selatan Thailand, Patani dan Yala. Ya Allah, mereka dibunuh, mereka disiksa, mereka ditaruh di kandang-kandang babi. Mereka dihinakan hampir di banyak negeri-negeri yang sesungguhnya jumlah mereka kadang-kadang mayoritas. Kami mohon pada pagi ini,
Jadikan kami bagian orang-orang yang tersadarkan. Berikan kepada kami kesempatan untuk belajar, untuk membaca, untuk mendengar, untuk mencatat, untuk bersabar, untuk bersiap, untuk bersiap, untuk bersiap. Manakala fatwa jihad nanti disampaikan dengan terbuka. Kami adalah salah satu orang yang maju dengan mata yang jalang dan berani. Tak akan ada tapak kami balik ke kanan, karena kami akan menyebut iskariman au mutsahidan. Tolong kami ya Allah untuk tetap bersabar, tetap bersiap, karena musuh-musuh telah ada di semua lingkungan di masyarakat ini. Tolong kepada kami ya Allah bertemukan dengan teman-teman yang soleh dan solihat. Pertemukan kami dengan guru-guru yang ilmunya banyak dan orangnya soleh dan dia mukhlis ya Allah. Pertemukan kami dengan orang-orang yang juga siap untuk membela agama ini dengan segala risiko yang mungkin akan dialami. Tolong kami ya Allah, beri maaf kami ya Allah, berikan kepada anak-anak kami juga hidayah-Mu, mudahkan kami membimbing mereka agar mereka ada dalam barisan jihad secara nasional dan global untuk kembali tegaknya khilafah minhajun nubuwah. Tolong kami ya Allah agar kami tetap berani membahasakan kebenaran dengan cara yang benar untuk tegaknya kebenaran dari sumber yang benar, yaitu firman-firman-Mu dan sabda-sabda Rasul-Mu yang mutawatir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, saya mohon maaf. Kita akan berjumpa agak lama, mungkin nanti agak 3 minggu ke depan. Karena kebetulan tahun ini saya khutbahnya di Jakarta. Dan kita akan siapkan acara-acara kita yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Mari kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.